Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya. Iya, oke. Sudah siap belajar semua ya? Sudah. Baik. Kalau begitu, Ibu sampaikan lagi aturan kita belajar daring di Google Meet ini. Anak-anak harus selalu nyalakan kameranya, kemudian nyalakan mic-nya jika Ibu beri kesempatan untuk berbicara. Ketika Ibu sedang menjelaskan, mic-nya dimatikan. Oke, paham ya? Paham, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu cek dulu kehadiran anak-anak. Hari ini adakah teman yang belum masuk ruang kelas Maya ini? Sudah masuk semua ya? Sudah. Oke, baik. Mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa ya. Hari ini Mas Arfan yang masuk lebih awal di kelas Maya. Ibu minta Mas Arfan untuk memimpin doa ya. Silakan Mas Arfan dipimpin doa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Silakan anak-anak amati pada layar. Gambar apa itu anak-anak? Nampak gambarnya? Gambar apa itu? Anak yang sedang batuk. Iya betul Mbak Mita, itu anak yang sedang batuk. Nah anak-anak, apakah anak-anak atau anggota keluarga di rumah pernah ada yang sakit batuk? Pernah. Oh pernah semua ini ya, oke. Kalau begitu, upaya apa yang dilakukan anak-anak atau anggota keluarga di rumah untuk menyembuhkannya atau untuk meredakannya? Mbak Mita? Minum obat, oh Mbak Ali kan minum obat ya. Adakah yang menggunakan obat-obatan tradisional, tidak hanya minum obat? Ada. Ada. Siapa coba? Mbak Mifta, Mbak Inu, atau Mbak Nindi? Saya pernah, Bu. Oh iya Mbak Nindi. Oke, Mbak Nindi pakai apa Mbak Nindi? Coba pakai apa batuknya? Iya, pakai jeruk nipis ya. Nah anak-anak, jeruk nipis merupakan salah satu contoh tanaman obat. Kali ini anak-anak akan belajar dengan Ibu tentang manfaat tanaman obat. Dan nanti anak-anak juga akan belajar tentang kalimat efektif. Kemudian berlatih kembali nih menjadi seorang penyelidik untuk memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan tanaman obat. Nah, tujuannya setelah anak-anak mengikuti pembelajaran dengan Ibu kali ini, anak-anak itu dapat menyelidiki jenis-jenis tanaman obat dan fungsinya. Kemudian nanti anak-anak juga Ibu harapkan dapat memperbaiki laporan hasil wawancara bersama Pak Eko kemarin menjadi sebuah laporan yang menggunakan kalimat efektif. Kemudian nanti anak-anak juga dapat memecahkan sebuah masalah menggunakan informasi dari hasil wawancara dengan Pak Eko yang sudah diperbaiki. Lalu, apa masalahnya ya? Perhatikan pada layar. Silakan Mbak Nindi baca apa masalahnya yang akan kalian selesaikan. Silakan. Masalah Desa Banjaja adalah sebuah desa dengan pekarangan rumah yang luas. Hanya saja lokasinya jauh dari layanan kesehatan dan apotik, sehingga ketika ada warga yang sakit ringan lambat dalam mendapatkan pertolongan pertama. Rancanglah upaya sederhana apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, itu adalah gambaran masalahnya anak-anak. Nah, nanti anak-anak akan berdiskusi kembali ya, membentuk
satu kelompok. Kalau kemarin kita sudah belajar dengan pembagian kelompok kecil ya. Nah, sekarang anak-anak akan membentuk kelompok besar. Kita akan melakukan diskusi kelas ya. Nah, Ibu minta nanti Mbak Miftah ya yang menjadi pemimpin atau moderatornya, memimpin jalannya diskusi. Ibu akan bagikan lembar kerjanya atau LKPD-nya, lembar latihannya di WA group ya. Nanti Ibu akan share linknya. Nah, anak-anak, untuk membantu anak-anak menyelesaikan masalah ini, anak-anak bisa cari informasi dari hasil wawancara dengan Pak Eko kemarin. Ya, hasil wawancaranya kan kalian sudah dibuat dalam bentuk laporan. Nah, kalian bisa cari informasi di situ. Apa saja informasi yang sudah Pak Eko berikan. Nah, anak-anak, Ibu sudah kutip salah satu kalimat dari hasil wawancara dengan Pak Eko kemarin. Ada yang kalimat berbunyi seperti ini. Coba Mbak Nindi baca. Tanaman jeruk nipis keluarga Andi sangat bermanfaat dan amat berguna. Menurut anak-anak, antara kalimat yang berwarna merah dengan kalimat yang berwarna biru, lebih singkat dan lebih mudah dipahami yang mana? Yang merah atau yang biru? Yang lebih singkat dan mudah dipahami yang mana? Yang biru ya. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, kalimat yang mudah dipahami tersebut adalah disebut kalimat efektif. Dari kalimat ini anak-anak amati, selidiki, coba adakah kalimat yang mempunyai sinonim? Ada yang tahu tidak? Sangat sama amat, Bu. Iya betul Mbak Mita. Mbak Mita ini jangan ragu-ragu sayang. Betul jawabanmu. Sangat dan amat. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Anak-anak tadi masih ingat tidak jeruk nipis itu termasuk apa? Termasuk tanaman apa? Tanaman obat. Oke, tanah obat. Oke anak-anak, sekarang Ibu minta nih. Tadi kan belum semuanya nih Ibu tanya. Tadi baru Mbak Nindi ya yang menjawab. Katanya kalau batuk minum air perasan jeruk nipis ya, ditambah kecap sepertinya. Biasanya seperti itu, Ibu juga seperti itu. Nah, coba Ibu minta anak-anak pergi ke dapur atau ke halaman, ambillah tanaman obat yang biasa boleh anak-anak atau anggota keluarga yang di rumah atau tetangga yang pernah anak-anak lihat yang mengobatinya atau meredakannya menggunakan tanaman obat. Silakan ambillah tanaman obat yang kalian punya. Silakan diambil, ayo. Yang ada di rumah silakan diambil. Ibu mau lihat Mbak Miftah, kamu ambil apa? Coba Ibu lihat, coba Mbak Miftah ambil tunjukkan ke kamera. Coba tunjukkan. Ambil daun salam, Bu. Coba tunjukkan ke kamera teman-temannya, biar teman-temannya tuh lihat daun salam seperti apa. Oke, Mbak Miftah, daun salam itu biasanya Mbak Miftah manfaatkan untuk apa? Buat obat asam urat, Bu. Ibu ingin lihat. Mbak Ainun, kamu bawa apa sayang? Ambil apa? Bawang putih, Bu. Oh, bawang putih. Bawang putih untuk apa Mbak Ainun? Buat masak? Enggak, Bu. Itu mama saya kalau lagi batuk makan bawang putih, Bu. Oh, makan bawang putih. Diapakan Mbak Ainun bawang putihnya? Dimakan mentah-mentah. Oke anak-anak, mari anak-anak simak video dari Ibu tentang tanaman obat. Bagaimana pemanfaatannya, apa saja jenisnya. Simak video dari Ibu ya. Anak-anak pernah melihat tanaman ini? Apa ini namanya ya? Iya betul, ini adalah jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini bermanfaat untuk meredakan batuk. Nah, anak-anak nih bisa coba nih, kalau ada yang batuk kalian bisa gunakan jeruk nipis. Cara pemanfaatannya bagaimana? Yaitu dengan memerah jeruk nipis, lalu campur dengan sedikit kecap, lalu diminum. Ini bisa meredakan batuk kita. Coba Ibu minta anak-anak silakan ambil barang di sekitar kalian yang berwarna hijau. Silakan ambil, cari apa saja yang berwarna hijau di sekitar kalian. Mbak Alika dapat apa? Mbak Alika. Gelas, Bu. Oke, silakan. Itu masalahnya. Silakan Mbak Miftah dilanjut dipimpin diskusi teman-temannya. Teman-teman, ayo diskusikan masalah ini. Saya bagi tugasnya ya. Yang menulis di Google Form, Ainun sama Alika.
Mari kita mulai analisis masalahnya ya. Ayo teman-teman. Saya Mifta. Rumah warga jauh dari pelayanan kesehatan dan apotek. Setuju teman-teman? Setuju. Ayo yang lain. Saya Mifta. Oke Alika. Pekarangan warga belum dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat. Setuju teman-teman? Setuju. Ayo yang lain. Aku tak warga belum paham memanfaatkan tanaman obat. Setuju teman-teman? Setuju. Sekarang pemecahan masalahnya ya. Ayo teman-teman. Saya Miftah pemecahan masalahnya. Oke Nun. Memanfaatkan pekarangan warga untuk ditanami tanaman obat-obatan. Setuju teman-teman? Setuju. Silakan dibaca apa hasil diskusi kalian. Silakan dibaca. Dulu atau Mbak Alika dulu ini? Mbak Inun dulu ya. Silakan Mbak Inun. Analisis masalah. Rumah warga jauh dari pelayanan kesehatan dan apotek. 2. Pekarangan warga belum dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat. 3. Warga belum paham pemanfaatan tanaman obat. Oke, itu masalahnya. Rumah warga jauh dari pelayanan kesehatan dan apotek, betul ya? Kemudian pekarangan warga belum dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat. Oke, betul. Yang ketiga, warganya itu belum paham tentang pemanfaatan tanaman obat. Oke, betul. Baik. Kalau ini masalahnya, bagaimana pemecahannya? Silakan Mbak Alika dibaca. Pemecahan masalah. 1. Memanfaatkan pekarangan warga untuk ditanami tanaman obat. 2. Memberikan pemahaman terhadap warga tentang manfaat tanaman obat. Mari kita mulai bermain kuisnya. Ayo Mbak Nindi, semangat. Oke, kita sudah dapatkan pemenangnya. Wah, juara pertama adalah Mbak Nindi, kedua Mbak Miftah, dan ketiga adalah Mbak Alika. Wah, hebat semuanya ini. Selamat untuk 3 skor teratas. Untuk penilaian keterampilannya, memperbaiki hasil wawancara dengan Pak Eko kemarin, karena ini waktunya sudah siang dan tidak akan cukup ya, karena kan banyak tuh hasilnya dari Pak Eko kemarin. Kalian edit, kalian perbaiki ya nak, perbaiki kalimat-kalimat dari Pak Eko yang belum efektif ya, kalian perbaiki menjadi kalimat yang efektif. Nah, cukup gunakan label saja nak, kan kemarin sudah kalian susun pakai pulpen, sudah kalian tulis ya, lalu di label saja. Nanti hasilnya difoto, dikirim ke link Google Form yang akan Ibu share di grup. Oke? Hari ini kita itu sudah belajar apa saja coba? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Kalimat efektif dan tanaman obat. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang mudah dipahami. Oke, betul. Kalau begitu, apa saja jenis tanaman obat? Coba. Kencur. Tadi dari hasil evaluasi formatifnya, tadi ada yang belum lulus KKM ya nak. Nanti setelah pembelajaran kita, nanti siang ya, nanti Ibu akan share di grup, akan ada kegiatan program pengayaan sama remedial. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah. Silakan Mbak Nindi untuk memimpin doa penutup. Silakan, Fem. Siap, berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.